untuk memperjelas dari nisan ya. Jadi nisan ini identik dengan nisan-nisan era Islam ya. Berarti Mataramnya Mataram Islam. Nah, dari metodologi dari bentuk nisan ini juga masih menggunakan nisan-nisan era Islam yang pertama. Dan ini juga menggunakan batunya juga batu andesit. Batu andesit yang mungkin katanya dari batu kali pada masa itu. Tapi ini memanfaatkan dari batu-batu yang dulu di sini ada bekas bangunan kuno era klasik Hindu-Buddha. Nah, ini dimanfaatkan untuk diukir dijadikan nisan. Nah, tapi nisan ini bentuk motifnya menggunakan era Mataram Islam. Nah, di sini nisan ini motifnya dan bentuknya ini jelas dilihatkan sebagai tokoh ulama. Kenapa kata ulama? Nah, di sini ada motif bulan sabit. Nah, bulan sabit ini mengartikan bahwa yang dijadikan dasar ini sebagai ulama besar. Alasannya apa? Bulan sabit itu seperti yang katakan antara manusia dan Tuhannya. Nah, tapi yang kalau di nisan itu ditekankan di nisannya itu seorang tokoh. Nah, tokoh itu tokoh apa? Tokoh ulama. Kalau nisan-nisan biasa, kalau tokoh ulama biasa yang ulama besar walaupun itu tidak terkenal, biasanya jarang menggunakan bentuk-bentuk ada bulan sabit. Tapi ini mayoritas hampir skala besar di makam-makam wali ulama yang ada di keturunan raja atau di kalangan kerajaan itu pasti diberi tanda bulan sabit. Nah, bulan sabit ini memang artinya itu ketuhanan, berarti antara manusia dan Tuhan. Nah, bulan sabit itu. Nah, selain bulan sabit ada juga bulan sidi, tapi ini hanya dibuatkan gambaran bulan sabit. Nah, ini contoh yang pernah kita teliti yaitu di daerah Jawa Tengah. Mayoritas salah satu wali agung yang ada di Jawa Tengah itu era Sultan Agung juga menggunakan apa? Menggunakan bulan sabit sama. Nanti maka dari itu kalau di sini di wilayah Warujayeng itu ada bulan sabit, berarti ini benar-benar beliau ini seorang wali atau seorang tokoh ulama pada masa itu era Mataram Islam. Nah, sesuai dengan bentuk motifnya ini kita lihat dari motif bentuknya itu memang eranya era Sultan Agung. Contoh makam yang pernah kami lihat, kami cek juga kami teliti ya di wilayah Jawa Tengah daerah Jogja itu sama wilayah Jawa Tengah khususnya Surakarta. Ini ada makam yang menggunakan bulan sabit. Nah, ini juga sama dengan ada bulan sabit. Nah, ini berarti secara nggak langsung antara dua gambar ini itu mencontohkan ada dua pembanding. Pembandingnya sama. Cuman ini pembandingnya yang berbeda itu ini gambarnya kecil, kalau yang dicontoh ini agak besar. Nah, kalau masalah kecil besarnya atau seninya itu tergantung dari pemahatnya. Kalau pemahatnya itu mungkin tempat atau motifnya itu batunya juga nggak dimungkinkan untuk dibuat seni lebih bagus, mungkin ya sebiasa seperti ini ya. Jadi nggak terlalu ada seninya. Tapi eranya sama ya? Eranya kalau lihat ini, kalau eranya beda ya dengan ini, cuman ini hanya menekankan bulan sabit itu sebagai tokoh ulama atau wali Allah seperti itu. Kalau masanya ini agak muda sedikit ya, agak muda sedikit. Ya, tuanya masih tua ini. Ini bentuk dari nisannya yang ini sama ini berbeda. Ini agak muda yang ini. Ini yang lebih tua. Kalau sama artinya dengan yang menggunakan motif bulan purnama atau bulan sidi. Kalau di sini ada itu di sebelah itu bulan sidi ya. Juga ada motifnya Surya Majapahit seperti itu ada. Kalau ini Pak, ini beda dengan yang satunya, bahwa di sini memberikan identitas ke makam, identitas seorang tokoh ini dilihatkan dari nisannya. Identitasnya apa? Beliau ini seorang tokoh ulama sekaligus juga keturunan para raja. Kenapa tanah raja? Di sini ada Surya Majapahit. Nah, simbol Majapahit. Nah, ini Surya Majapahit. Nah, ini bulan sidi. Bulan sidi itu bulan purnama yang utuh. Bulan sidi. Nah, di sini selain ada selain ada motif ini yang mencerminkan bahwa seorang ulama sekaligus keturunan raja-raja. Nah, selain ini juga ada tumpal gunungan itu double, ya. Ada tumpal. Nah, tumpal itu biasanya banyak sekali jenis tumpalnya. Ini tumpal ya. Ini bawah biasanya ada
untat tumpalnya lagi, ini tumpal. Ini juga ada lagi. Nah, ini Pangeran Samudra. Ini keluarga besar Wali Songo aja dia menggunakan sama. Ini kan jelas. Ini kan bulan Siti kan. Purnama. Ini suryanya. Nah, ini juga sama dengan yang di sini. Nah, ini Sunan Majapahit, cuman ini aja hanya 5 aja. Seandainya ini mungkin batunya mungkin bagus, seperti ini batunya, ini batu apa yang batu putih, ini yang dari pesisir biasanya. Nah, ini batu kapur beda dengan batu andesit. Sulit untuk dipahat. Kalau memang ini sama-sama batu kapurnya, mungkin ini bisa seperti ini. Halus seperti ini. Ini jelas, ini sama. Kalau ini tumpalnya di bawah, tumpalnya di bawah ini ya. Ini bentuknya kotak-kotak agak lurus ke bawah, atau ini langsung ke bawah sana. Jadi bedanya di situ. Sama arti simbolisnya juga sama. Nah, contoh lain, nah seperti ini. Ini Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, ini Sunan Jati ya. Nah, Gunung Jati juga menggunakan Surya Majapahit sama. Di tengahnya ada bulatnya juga ada. Cuma ini berbedanya di sini Arab, kalau di sini nggak ada. Nah, ini perbandingannya di situ. Ini Sunan Gunung Jati, Wali Songo juga. Sunan Kudus, ini juga ini hanya apa? Sunan ini juga ini ya tumbuh budon ya, mustakanya pucuk ini yang di sini, ya, bahunya di sini, ya, badannya di sini, ya toh, pinggangnya di sini, kakinya masih di bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ini hanya keroksuman kalau ini, tapi motif bentuknya sama. Nah, ini tumpal antara manusia dan Tuhannya. Nah, simbolnya itu bulan Sidi itu berdama kuasa. Kaitkan dengan Mbah Kerto. Kalau Mbah Kerto itu sebenarnya sama dengan ini Mbah Kerto sebenarnya, persis sama dengan Mbah Kerto ini ya. Mbah Kerto sama seperti ini ya. Ini juga sama. Cuman Mbah Kerto itu lebih tua umurnya sesuai dengan silsilah. Nah, silsilah kita lihat dari motifnya sama persis dengan ini. Sama kan? Misalnya sama persis kan? Nah, ini eranya Wali Songo sampai ke Demak. Nah, kenapa Mbah Kerto itu motifnya sama dengan era Wali Songo dan Demak? Karena apa? Motif nisannya sama persis dengan era Demak. Sampai sekarang bisa dibuktikan, bisa ke lokasi ke makam ini. Nah, sama kan? Ini juga Sunan Gunung Jati aja hampir sama juga, sama. Tumpalnya di bawah juga sepertinya. Babnya bulan Sidi atau bulan Sabit itu dulu itu ketika era Kanjeng Nabi Muhammad itu dijadikan lambang di bendera pada saat bendera perjuangan beliau. Nah, sekaligus bulan Sabit itu ketika digunakan di Indonesia itu berkolaborasi dengan ketika ada peristiwa di Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani itu juga menggunakan bulan Sabit untuk perjuangannya. Setelah para kerajaan Islam era Indonesia di Nusantara, yang Islam Nusantara pada masa itu, di contohnya di Samudra Pasai maupun di kayak di Jawa, Kesultanan di tanah Jawa maupun di Sumatera, itu semua menggunakan bulan Sabit. Akhirnya bulan Sabit itu dijadikan dasar sebagai lambang kenegaraan Islam. Nah, setelah itu simbol kenegaraan Islam akhirnya juga dijadikan simbol tokoh-tokoh ulama yang sudah meninggal. Itu sejarah perjalanannya benang merah dari bulan Sabit. Kami dari pemerintah kelurahan sudah melaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk termasuk ke Pak Bupati supaya ada tindak lanjut penemuan-penemuan prasejarah ini bisa direnovasi seperti makam-makam syekh yang lain. Nanti setelah direnovasi, nanti masyarakat bisa ke sini semuanya berbondong-bondong untuk melihat, menyaksikan dengan sendiri supaya seperti makam yang lain bisa ziarah seperti di syekh atau aulia atau ulama yang
masyarakat begitu bangganya. Dari dulu sudah tahu, namun kemana harus menyampaikan informasi. Nah, kebetulan kami bekerja sama dengan pemerhati sejarah di Kabupaten Nganjuk dan yang lain, akhirnya bisa membuka takbir ini semuanya. Jadi bisa disandingkan bahwa nisan, bentuk-bentuk nisan ini seperti nisan aulia yang lain. Ini tetap menggunakan batu andesit, tapi batu andesit ini mengambil dari memanfaatkan benda-benda era klasik Hindu-Buddha yang dulu di sini ada era Hindu-Buddha, Mataram Hindu-Buddha. Nah, di sini ternyata motifnya juga eranya era Mataram Islaman. Mataram juga sama, ada kemuncaknya, ada bau, ada badannya. Nah, di sini ternyata di sini ada tanduk ya, tanduk, dan biasanya di bawah sini biasanya terdapat bunga awan ya. Bunga awannya nggak kelihatan, biasanya ada bunga awan seperti ini. Ya, seperti yang ada di makam Mbah Keniten itu ada bunga awannya. Nah, tapi yang ternyata di sini ada identitasnya di sini ada sayang, ini kan sering kehujanan Pak, sering kehujanan, nggak pernah ketutup. Ini ada dua gambar sebenarnya. Ini lihat apa? Ini tonjolan bulat. Nah, yang ini Surya Majapahit. Nah, Surya Majapahit ini enggak persis seperti Wali Songo, tapi ini disesuaikan dengan motif dari batunya. Kalau dibentuk seperti Wali Songo, batu andesitnya ini nggak bisa, terkecuali batunya batu kapur, batu putih. Itu bagus hasilnya, sesuai seperti Surya Majapahit. Tapi ini sudah membuatkan simbol Surya Majapahit. Nah, berarti kalau simbol Majapahit berarti beliau ini seorang tokoh pembesar dari kerajaan Mataram Islam. Cuman ini belum kita ketahui putra dari mana, raja siapa, atau turun dari siapa, kita belum tahu jelas. Ini masih keturunan dari pejabat kerajaan masa lalu. Nah, di sini juga ada, di tengah ini ada bulan Sidi. Bulan Sidi itu bulan purnama yang menceritakan sebagai seorang ulama. Nah, ini beda kalau ada juga yang menyebutkan hanya sebagai ulama aja. Tapi ini ada dua identitas, bahwa selain dia sebagai keturunan seorang raja-raja yang ada di keraton, dan itu juga sebagai ulama. Ini masih tertera di sini. Nah, saya sampaikan tetap di sini tidak melepaskan identitas keturunan silsilah. Cuman di sini nggak ada inskripsi angka tahun atau tulisan Arab, penggalian ayat-ayat Quran, nggak ada sama sekali saya lihat. Cuman ini hanya identitas sebagai ulama maupun seorang keturunan dari raja-raja. Nah, ini jelas, motifnya jelas. Ini juga ada, ini motifnya, ini masih motif Jawa Tengahan ya. Jadi bukan Jawa Timur tapi motif Jawa Tengah. Nah, kenapa ini tidak jauh dengan di dalam maupun di Kageng Keniten? Ini masanya sama.